Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiyah Darajah. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Ya, kali ini saya ingin sharing tentang the power of menulis. Ya, ada kekuatan dahsyat apa di balik menulis? Ya, kita semua pasti bisa menulis, ya. Tetapi tidak semua di antara kita mau menulis. Dan sangat sedikit di antara kita yang tahu manfaatnya menulis. Dan sangat sedikit juga yang memanfaatkan menulis sebagai sesuatu yang memberikan kedahsyatan untuk kemanfaatan bagi dirinya. Nah, apa saja ini ya kekuatan dari menulis? Teman-teman, banyak orang yang menyepelekan kekuatan menulis, ya, merasa wah menulis kan ya cuma kayak gitu aja gitu, ya, dikiranya menulis itu menulis daftar belanjaan kayak gitu ya, menulis pengeluaran dan sebagainya. Bukan teman-teman. Jadi menulis ini menjadi salah satu terapi gitu ya untuk kesembuhan jiwa dan raga kita, ya, mental kita, ya, soul kita. Dengan menulis ini ketika kita mau memanfaatkan menulis itu sangat mampu ya untuk mengembalikan ya diri kita kembali ya. Biasanya di antara kita banyak yang kehilangan jati diri ya. Nah, kekuatan menulis ini mampu untuk mengembalikan ya siapa diri kita. Nah, kadangkala kita tidak mampu memanfaatkan menulis ini sebagai sebuah cara kayak gitu ya untuk penyembuhan diri kita ya, untuk mengembalikan power kita, untuk menemukan potensi-potensi kita, untuk mengetahui kelebihan-kelebihan diri kita gitu ya, untuk mengetahui celah-celah yang mungkin sisi gelap di dalam diri kita yang selama ini mungkin nggak kita sadari gitu. Itu karena kita jarang mau belajar atau memiliki seorang mentor untuk menuntun kita bagaimana caranya agar menulis itu memberikan kemanfaatan yang nyata untuk diri kita. Mungkin teman-teman ada yang sudah belajar ya terapi menulis, journaling gitu ya, jurnal syukur gitu dan lain sebagainya. Nah, di antara itu kenapa kita penting untuk memiliki mentor? Karena mentor itulah yang akan menunjukkan gitu bagian-bagian mana yang perlu digali di dalam diri kita, yang itu nantinya akan membuat kita terlahir kembali. Saya dulu juga nggak tahu gitu ya bahwa menulis itu memiliki efek yang cukup dahsyat gitu ya untuk mengembalikan diri kita gitu ya, menyembuhkan ya, memberikan kita power gitu, meningkatkan kepercayaan diri gitu ya, mengenali sisi-sisi gelap di dalam diri kita ya, mengenali sisi-sisi positif di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan gitu. Saya juga nggak tahu dulu. Dulu saya mulai menulis ya, dalam artian menulis yang benar-benar untuk kesembuhan gitu ya. Itu karena kondisi, karena keadaan. Saya tidak tahu harus menceritakan kondisi saya kepada siapa karena saya tidak punya siapa-siapa waktu itu gitu ya. Saya hanya punya Tuhan saja untuk bersandar. Nah, dari situ saya terilhami untuk mulai menulis ajalah, mencurahkan apa-apa yang ada di dalam pikiran dan hati saya gitu ya. Baik itu kesedihan, baik itu luka ya, baik itu duka gitu, maupun mimpi-mimpi saya. Saya coba untuk mengalirkan apapun yang saya ada di dalam hati dan pikiran saya alirkan gitu. Ternyata hal itu yang membawa saya sampai menjadi saya yang sekarang ini. Nah, dari situlah saya menemukan kembali kekuatan diri saya gitu ya, merasa lebih positif gitu ya, merasa memiliki harga diri, merasa memiliki kepercayaan diri yang lebih, itu karena saya menulis. Jadi saya baru menyadari bahwa menulis ini memiliki banyak sekali manfaat, memiliki sebuah power yang sangat besar gitu ya, ketika saya sudah melakukannya. Buat teman-teman yang merasakan memiliki luka-luka batin gitu ya, yang merasa memiliki trauma-trauma gitu, yang merasa emosinya masih tidak stabil, baik itu meledak-ledak maupun memendam emosi negatif yang susah untuk dirilis gitu, menulis ini menjadi salah satu jalan, menjadi salah satu teknik untuk kita sembuh. Seperti saya dulu
menulis awal gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih menggunakan teknik menulis gitu ya untuk merilis emosi-emosi yang tidak baik gitu. Karena kita kan setiap harinya ya, setiap waktu itu bisa jadi akan mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Nah, dengan menulis kita bisa merilis ya emosi-emosi yang mungkin terpendam di dalam diri kita dan sulit untuk dikeluarkan atau dirilis. Dengan menulis, kita juga yang kadangkala itu tidak tahu gitu ya siapa diri kita, maunya apa ya. Kita nggak tahu keinginan kita yang sesungguhnya apa. Jadi tuh rasanya tuh judek, mandek gitu ya, jenuh, bosen, kayaknya tuh stagnan hidupnya. Dengan menulis kita bisa mencari ke dalam diri kita sendiri apa sebenarnya yang paling kita harapkan, apa yang paling kita bisa apa yang paling kita inginkan. Kemudian ketika kita sudah mengalirkan semua itu, kita jadi tahu kayak ada sebuah ilham gitu ya. Kita suruh ngapain, kita kudu ngapain gitu ya. Kita mau melakukan apa, itu nanti di situ tuh kita ketemu. Jadi menulis ini seperti kita sebuah cara untuk menggali gitu ya. Apa yang benar-benar kita butuhkan, apa yang benar-benar kita harapkan ya. Sesuatu yang mungkin kita bisa lakukan untuk menuju mimpi-mimpi kita, itu bisa kita gali dengan cara menulis. Menulis juga mampu ya untuk membuat kita itu percaya diri dengan impian-impian kita atau dengan cita-cita kita. Kadangkala ketika kita belum menulis itu kita tidak percaya diri bahwa kita mampu atau bisa sampai kepada cita-cita atau impian kita. Ya, apalagi ketika kita mau menceritakan kepada orang lain, itu ada rasa, wah kayaknya aku belum bisa deh, kayaknya aku terlalu pede nih untuk menceritakan mimpi saya gitu ya. Tetapi dengan menulis kita bebas berekspresi, kita bebas menuliskan visi, kita bebas menuliskan cita-cita gitu ya. Dan itu kita lepaskan, mau itu menjadi nyata atau belum, itu bukan area kita. Tetapi kadangkala ketika kita sudah berani menuliskan apa-apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita, impian kita, itu kadang tuh sesuatu yang mungkin dulu itu rasanya tuh mustahil, itu tuh akan mewujud suatu waktu nanti. Ya, saya banyak sekali contoh gitu ya, misalnya akhirnya bisa jalan-jalan ke Eropa gitu ya, akhirnya bisa memiliki mobil baru gitu ya, memiliki pasangan sesuai yang saya harapkan, itu berawal dari saya menuliskannya. Jadi ketika kita tidak pede ya dengan impian-impian kita gitu, dengan menuliskannya kita bebas untuk memberikan ekspresi dari pikiran dan jiwa kita gitu ya, apa yang menjadi harapan dari hati kita gitu. Dan nantinya ya Tuhan dan alam semesta gitu akan menunjukkan jalan kepada kita apa yang memang menjadi takdir kita. Dan kadangkala apa yang kita tuliskan itu bisa jadi itu adalah sesuatu yang memang kita layak untuk sampai di situ, kita layak untuk mendapatkannya. Jadi teman-teman, menulis ini sangat memiliki power atau kekuatan ya yang dahsyat. Jadi silakan teman-teman yang selama ini mungkin masih menganggap sepele dengan menulis, nah silakan untuk mulai ya membiasakan menulis, karena menulis ini memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Lalu jika teman-teman membutuhkan mentor gitu ya untuk teman-teman didampingi ya, untuk mulai menulis, mungkin teman-teman bingung saya mau menulis apa, nggak ngerti gitu ya, saya mulai dari mana kayak gitu, masih bingung. Nah, saya ada mengadakan kelas ya, Writing for Healing di tanggal 1 Februari. Ya, ini kesempatan buat teman-teman karena saya mengadakan kelas ini nggak setiap bulan gitu ya. Sesuka-suka hati saya gitu ya. Sesuka-suka hati saya kapan mau mengadakan, kapan mau enggak. Jadi nggak setiap bulan ada. Silakan untuk di tahun 2024 ini saya akan mengadakan batch 4 Writing for Healing di tanggal 1 Februari. Nah, silakan teman-teman yang membutuhkan mentor untuk menemani teman-teman berproses ya bagaimana menyelami manfaat menulis, silakan untuk daftar di nomor WA yang tertera di layar ini. Ya, manfaatkan kesempatan ini ya, barangkali ini adalah salah satu jalan yang teman-teman butuhkan selama ini ya, untuk baik
untuk penyembuhan ya, untuk terapi gitu, terapi diri Anda sehingga Anda mungkin yang selama ini merasa baik-baik saja gitu ya. Padahal ketika teman-teman nanti menulis ada hal-hal yang baru terungkap gitu. Nah, sesuatu yang mungkin beban-beban yang selama ini teman-teman tuh inginnya menghindari gitu ya. Ternyata terungkap di situ. Nah, coba kita dengan menulis berani menghadapi apa yang menjadi beban-beban hidup kita, beban-beban diri kita ya. Sisi gelap di dalam diri kita coba kita hadapi gitu ya dengan teknik menulis. Maupun teman-teman yang selama ini mungkin tidak pengen bisa mencapai sebuah pencapaian gitu ya, tetapi tidak tahu memulainya dari mana. Nah, dengan teknik menulis ini kita juga bisa untuk meningkatkan kekuatan diri kita ya, sehingga kita nanti terurai kita tuh memiliki kekuatan apa dan apa yang mungkin bisa kita lakukan ya, dan apapun keinginan atau impian kita bisa memulai dari situ. Mudah-mudahan dengan Writing for Healing ini kita mampu lebih mengenali diri kita yang lebih dalam gitu ya, sehingga kita mampu melejitkan potensi-potensi diri kita yang selama ini mungkin masih terpendam. Nah, dengan teknik menulis mudah-mudahan kita menjadi tahu nih keluar semua sesuatu yang selama ini mungkin tidak kita sadari gitu ya, dan kita bisa meloncatkan atau menaikkan gitu ya potensi-potensi diri kita yang selama ini tidak kita sadari. Nah, silakan teman-teman untuk yang tertarik ikut kelas Writing for Healing untuk segera mendaftar ya. Barangkali ini menjadi jalan dan cocok teknik menulis ini untuk teman-teman semuanya ya, karena sepertinya menulis itu sederhana, tetapi pada dasarnya menulis itu memiliki power yang sangat luar biasa. Manfaatkan. Sampai ketemu di kelas Writing for Healing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.